Hai, minasan, konnichiwa. Di video kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai apa saja sih materi-materi yang akan keluar, yang akan diujikan di pelajaran di ujian IJU untuk matematika. Sekarang kita lihat apa saja garis besar kurikulum untuk IJU matematika. Jadi di sini kita memiliki dua course, yaitu course 1 dan course 2. Ya, bedanya apa? Untuk kalian yang ingin belajar untuk jurusan IPS atau jurusan seni dan lain-lainnya yang bukan yang bukan jurusan IPA, yang bukan jurusan sains, kamu hanya butuh mengambil course 1. Tapi seandainya kalian yang ingin belajar untuk sains atau pelajaran IPA, jurusan IPA di universitas di Jepang, kalian harus mengambil course 2. Ya. Jadi apa yang membedakan kurikulum course 1 dan course 2 adalah course 1 memiliki kurikulum dan materinya lebih sedikit daripada course 2. Course 2 akan lebih banyak dan saya sudah membagi menjadi 1A, 2B dan 3C seperti ini ya. Kenapa saya menulis seperti ini? Karena pertama, seperti pengalaman saya mengajar di sekolah bahasa Jepang, mempersiapkan murid-murid dalam menghadapi ujian IJU matematika ini, saya merasa tidak ada buku yang bagus, buku cetak yang bagus saat saya mengajar dulu. Jadi saya menggunakan buku-buku yang digunakan langsung oleh anak-anak SMA Jepang. Jadi dalam bahasa Jepang semuanya. Dan kurikulum itu semua itu tidak disamakan dengan kurikulum di IJU. Jadi kurikulumnya itu sama seperti kurikulum Jepang. Nah, maka dari itu 1A, 2B, 3C ini sebenarnya bukan kurikulumnya IJU yang persis 100%, tetapi kurikulum Jepang, ya. Jadi saya akan memberitahu lebih jelas, lebih dalam lagi mengenai satu persatu ini, apa saja yang membedakan 1A, 2B, 3C. Oke? Jadi kita mulai dari course 1 untuk matematika 1. Matematika 1 ini kita mulai dari pelajaran bilangan, kemudian fungsi kuadrat, dan geometri dasar, ya. Jadi di dalam 3 pelajaran ini nanti kamu akan menghadapi misalnya dalam pelajaran bilangan mengenai bilangan prima, bilangan asli, bilangan real, apa itu penyembelahan yang dasar, kamu punya eksponensial, pangkat 2, pangkat 3, kamu menjabarkan satu sama lain dan seperti itu, oke? Nomor 2 mengenai fungsi kuadrat, kamu akan belajar mengenai misalnya kamu memiliki fungsi kuadrat, kamu dapat Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat tambah 2 sama tambah 3. Artinya kamu punya grafik itu harus digeser kemana, ke atas, ke bawah, di mana titik puncaknya, titik maksimum, titik minimumnya seperti apa, kamu bisa mencari tahu seperti itu. Oke? Dan geometri dasar nomor 3 ini kamu belajar mengenai misalnya bentuk sifat-sifat bangun datar yang gampang, segitiga, lingkaran, dan sifat-sifatnya itu seperti apa sih? Bagaimana cara menghitungnya? Termasuk seperti trigonometri dasar. Kamu bisa mendapatkan misalnya untuk segitiga siku-siku 3, 4, 5. Itu juga ada seperti itu ya. Kita pelajari di SMA di Indonesia. Oh, dan nomor 4 ini kita mendapatkan mengenai statistik, tetapi saya tidak akan ngomong tentang statistik. Mengapa? Karena di IJU matematika, statistik itu tidak akan diujikan, ya. Jadi yang harus kamu perhatikan ketika kamu membeli buku bahasa Jepang, membeli buku matematika dalam bahasa Jepang untuk siswa Jepang, tidak semua dari pelajaran ini akan keluar di ujian matematika. Untuk kali ini, pelajaran statistik tidak akan keluar. Oke. Lanjut kita ngomong mengenai matematika A. Mengenai matematika ini, kita mulai dari geometri, sifat-sifat dasar. Jadi kamu tadi seperti belajar mengenai sifat segitiga. Segitiga siku-siku di dalam lingkaran, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi di dalam lingkaran, memiliki sudutnya seperti apa, sudut yang berhadapan memiliki panjangnya seperti apa. Itu semua sudah kamu bisa mengerti, kamu hafalkan, dan kamu bisa menghitung dengan cepat. Oke? Kemudian ini juga sering keluar mengenai pencacahan dan peluang. Jadi kamu memilih pelajaran mengenai peluang ya, kamu memiliki koin, kamu memiliki bola, kemudian kamu ambil bola berapa peluangnya, kombinasinya berapa, permutasinya berapa dan sebagainya. Kamu bisa mencari tahu mengenai pelajaran itu di matematika A. Dan mengenai pelajaran ini adalah pelajaran yang sebenarnya baru di kurikulum Jepang tahun 2022 ini, baru dibuat di pemerintah Jepang. Jadi ini tidak ada masuk di dalam IJU. Tapi seandainya kalian nanti berminat belajar mengenai matematika di
kuliah di Jepang, kamu akan mendapatkan pelajaran seperti ini. Jadi kamu akan melihat bagaimana misalnya matematika akan berhubungan dengan game atau misalnya komputer dan barang-barang elektronik lainnya juga ada. Lanjut, kita masuk ke matematika kedua. Bagi kalian yang sudah hanya ingin mengambil course 1, untuk pelajaran ini tidak usah dipelajari. Kamu hanya harus fokus untuk course 1, matematika 1 dan matematika A. Tetapi untuk course 2 ke depan, kamu harus mengambil matematika 2, B, 3, C. Jadi semuanya kamu harus ambil, ya. Kita mulai dari persamaan, macam-macam persamaan. Jadi kita akan mendapatkan banyak sekali persamaan-persamaan yang harus kamu bisa hitung. Jadi kamu sudah punya misalnya persamaan-persamaan apa ya, trigonometri, logaritma dan sebagainya itu banyak sekali, ya. Dan juga ada grafik dan persamaan. Jadi kamu bisa melihat bagaimana hubungannya antara persamaan yang sudah kamu pelajari itu, pangkat 2, pangkat 3, kamu gambar di dalam grafik di situ. Jadi grafik kamu ini bisa kamu tulis dalam bentuk bilangan sebagai Y sama dengan sekian. Kalau kamu gambarkan akan seperti garis lengkung seperti ini. Kamu harus tahu hubungan satu sama lain. Dan ketiga, mengenai fungsi eksponensial dan logaritma. Jadi ini juga termasuk pelajaran di matematika 2 dan fungsi trigonometri. Terakhir, kita juga akan belajar mengenai diferensial dasar dan integral dasar. Ya, jadi dari grafik itu kita melihat, oh kemiringannya seperti ini, atau misalnya dari integral kita bisa lihat luasnya seperti ini, volume seperti ini. Itu adalah pelajaran dasar untuk diferensial. Oke. Untuk matematika B, kita mulai dari deret matematika, dan ini yang harus kamu perhatikan. Di pelajaran deret itu tidak hanya mengenai deret aritmatika dan geometri yang gampang-gampang saja, tetapi nanti kamu akan menemukan banyak sekali deret-deret yang lebih susah, misalnya deret tangga. Dan kamu harus mengerti mengenai cara menggunakan sigma, ya. Jadi bagaimana cara menjumlahkan cara membaca simbol sigma dan menggunakan itu di dalam penggunaan deret matematika. Dan di sini untuk mengenai statistik juga tidak akan masuk ke pelajaran IJ, jadi kamu tidak usah pusing ini. Dan mengenai matematika dan kehidupan juga tidak akan masuk. Jadi dua pelajaran ini itu sebenarnya baru juga dibuat oleh pemerintah Jepang untuk SMA baru di bulan April 2022 ini yang baru. Jadi masih belum ada masuk IJU. Oke. Matematika 3 itu yang paling susah. Pertama mengenai limit, kedua mengenai diferensial lanjutan, dan terakhir mengenai integral lanjutan. Jadi pada dasarnya kamu akan belajar lebih banyak tentang kalkulus. Ketika kamu nanti sudah masuk kuliah akan mengerjakan banyak soal mengenai seperti ini. Misalnya zaman saya untuk ketika saya belajar di kimia, saya akan menggunakan ini banyak sekali untuk pelajaran quantum chemistry atau quantum physics. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan mengerjakan soal diferensial, integral, dan dalam yang sangat susah. Jadi kita mendapatkan tekniknya, substitusi lah, atau misalnya teknik untuk menggantikan satu persatu lah, dan banyak sekali teknik-tekniknya lainnya yang bisa kita gunakan. Dari situ juga bisa kita hubungkan bagaimana cara mencari volume, bagaimana mencari titik maksimum, minimum, dan sebagainya. Oke. Dan matematika C yang terakhir ini kita mempelajari mengenai vektor, garis lengkung, dan bidang kompleks, dan terakhir mengenai teknik mengekspresikan matematika. Yang nomor 3 ini tidak akan keluar dari IJU, tidak usah kamu pusingkan. Yang kamu harus perhatikan adalah nomor 1 dan 2 mengenai vektor dan garis lengkung bidang kompleks. Nah, bagi kalian yang mungkin pernah belajar bersama saya zaman dulu, atau mungkin pernah belajar kurikulum Jepang sampai 2022 ini, kalian tahu kalau matematika C ini sempat menghilang. Jadi tahun 2015 ini kurikulum untuk matematika C itu tidak ada. Jadi mereka menggabungkan pelajaran ini 1, 2, 3 ini di matematika B, ya. Bidang kompleks ini masuk matematika 3. Jadi ini sebenarnya kurikulum yang dibuat baru lagi oleh pemerintah Jepang. Oke. Nah, fungsi matematika C ini tujuan matematika C ini adalah untuk menantang kalian pelajar-pelajar yang belajar matematika C untuk bisa menggunakan grafik, vektor, dan bilangan kompleks. Bagaimana cara mengekspresikan matematika, misalnya angka-angka kalian, grafik-grafik kalian, data-data kalian di dalam bentuk yang lebih real. Jadi misalnya bentuk seperti garis, bentuk seperti grafik, atau bidang kompleks, ya. Dan nanti ketika kalian akan menggunakan teknik ini di dalam misalnya teknik komputer atau misalnya teknik fisika kimia murni, itu bisa akan berguna sekali di dalam menggunakan pelajaran-pelajaran ini. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi nanti adalah kamu
saya yakin di Indonesia tidak banyak dari kalian yang sudah pernah belajar mengenai yang namanya bilangan kompleks ini. Bilangan kompleks ada ya, kamu pernah belajar mengenai I ya, 1 tambah 2 I, 3 tambah 4 I. I itu bilangan kompleks. I itu sama dengan akar minus 1. Itu kamu pernah pelajari, cara menghitung gimana kamu tahu. Tetapi nanti di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menggambar menggunakan I itu. Apa sih arti I? Dan apa itu hubungannya, bagaimana cara menggambarnya, dan hubungan dengan vektor. Jadi akan sangat kompleks, susah. Jadi kalian, saya harapkan untuk bisa menguasai dan mengerti semua dari arti-arti dari persamaan ini. Oke? Jadi bagi kalian yang akan ragu apakah sudah pernah belajar atau belum, coba nanti kalian cek video saya yang ada di playlist yang sudah saya buat. Oke? Nah, seperti yang saya bilang, untuk kurikulum matematika untuk pelajar asing, untuk kurikulum matematika untuk pelajar Jepang, jadi untuk orang Jepang, itu berubah mulai tahun ini, mulai April 2022 ini, ya. Ketika kurikulum Jepang ini berubah, jadi nanti ada kemungkinan kurikulum IJ juga akan berubah. Tetapi pada hari ini, per tanggal 23 Agustus ini, kurikulum IJ ini masih menggunakan kurikulum tahun 2015. Jadi kamu harus coba cek websitenya JASO yang resmi, apakah ujian yang nanti kalian akan ambil misalnya di bulan Juni atau di bulan November besok adalah menggunakan kurikulum yang lama yang 2015 ini, atau tiba-tiba dia menggunakan kurikulum yang baru ya. Kenapa seperti itu? Karena terjadi bukan masalah sih, kayak beberapa cerita ya, dimana ketika tahun 2015 ini siswa-siswa hanya mengerjakan soal-soal lama. Jadi mereka cuma punya past paper lama, mereka tidak tahu ada materi baru yang harus dikerjakan, harus dipelajari, dan tiba-tiba pada tahun 2015 ini mereka tidak tahu ada soal baru yang akan keluar di IJU. Jadi mereka juga kelabakan. Jadi saya sarankan kalian sebelum mengerjakan mempelajari IJU, coba cek sekali lagi kurikulum yang akan kalian hadapi, jangan sampai ada yang lewat ya. Dan misalnya seperti ini, kamu juga di Indonesia pernah belajar yang namanya matriks ya. Tetapi di sini saya tidak memberikan matriks. Sebenarnya ada matriks, ada di dalam sini, teknik mengekspresikan matematika. Ya, kamu bisa menggunakan matriks untuk mencari misalnya deret atau seperti itu. Tetapi tidak untuk di pelajaran IJU. Jadi itulah yang sangat sangat harus teliti. Kalau kamu tidak teliti, tidak mengecek satu persatu, kamu akan buang waktu kalian dalam mempersiapkan pelajaran matematika ini. Oke? Jadi nanti di video berikutnya saya akan memberikan sedikit tips lagi bagaimana cara kalian bisa mempersiapkan untuk ujian IJU ini, apa saja yang harus kalian perhatikan dan bagaimana caranya untuk mempersiapkan itu. Oke? Baik, saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyou gambatte kudasai. Sayonara.